Ferdinand Nuridaya dengan NIM 0704222039 dari kelas Biologi 1 dengan Ibu dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan karangan ilmiah. Salah satu bentuk karangan ilmiah adalah makalah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Baiklah, kita masuk ke materi. Definisi qasas dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata qasas memiliki berbagai macam makna kebahasaan yang bisa diartikan sebagai urusan, berita, perkara, dan keadaan. Secara istilah, qasas Al-Quran adalah pemberitahuan Quran tentang hal ihwal umat yang telah lalu, nubuat atau kenabian yang terdahulu dan peristiwa yang akan terjadi. Quran banyak mengandung keterangan tentang kejadian pada masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri, dan peninggalan atau jejak setiap umat. Ia menceritakan semua keadaan mereka dengan cara menarik dan mempesona. Macam-macam kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, kisah para nabi. Kisah ini mengandung dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang memperkuat dakwahnya, sikapnya orang-orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya, serta akibat yang diterima orang-orang yang mempercayai dan yang mengingkarinya. Seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Kita masuk yang ketiga, yaitu kisah-kisah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Seperti pada perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Tabuk, perang Ahzab, Hijrah Isra, dan lain sebagainya. Karakteristik kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kisah-kisah Al-Quran menggambarkan suatu peristiwa yang pada akhirnya memberikan makna positif kepada pembaca dan pendengarnya, atau makna tersebut menyentuh spiritualitas keimanan mereka atau menjadi way of life dalam kehidupan mereka. Dalam kitab suci Al-Quran, banyak sekali kisah yang disebutkan beberapa kali, bahkan berpuluh-puluhan kali. Sebuah kisah disebutkan hingga 126 kali, seperti kisah Nabi Musa, Nabi Adam disebutkan dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, dan lain-lain. Kisah Nabi Ismail disebutkan hingga 12 kali, Nabi Daud 16 kali, Nabi Ishak 17 kali, Nabi Lut 27 kali, Nabi Ibrahim 99 kali, dan Nabi Musa ada 126 kali. Selanjutnya, tujuan kisah-kisah dalam Al-Quran. Pasti Allah menciptakan sesuatu itu karena ada tujuannya. Yang pertama, tujuan mempelajari kisah-kisah dalam Quran itu menjelaskan dasar pemberitahuan Tuhan dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum yang diberikan oleh para nabi. Yang kedua, menguatkan hati Rasulullah dan hati manusia tentang agama Allah, menguatkan keimanan orang-orang mukmin dengan kemenangan dan kebenaran. Yang ketiga, mempercayai para nabi, memberikan mereka kegembiraan dan melanjutkan jejak serta warisan mereka. Yang keempat, tunjukkan Quran kebenaran Muhammad di dalam dakwanya dengan apa yang telah diceritakan tentang pekerjaan orang-orang sebelumnya selama berabad-abad dan generasi. Yang kelima, mengungkapkan kebohongan orang-orang di dalam kitab itu dengan bukti-bukti yang mengungkapkan informasi dan nasihat yang mereka sembunyikan, dan membandingkannya dengan isi kitab mereka sendiri sebelum kitab itu diubah dan diganti. Yang keenam, sejarah adalah genre sastra yang dapat menarik perhatian pendengarnya dan menentukan pesan yang terkandung di dalam jiwanya. Hikmah pengulangan kisah-kisah dalam Al-Quran. Hikmah yang pertama, cerita dapat mengaktifkan dan membangkitkan kesadaran pembaca atau mendengar tanpa kelambatan dan penundaan, sehingga setiap pembaca dan mendengar dapat menggunakan cerita tersebut untuk langsung memikirkan maknanya dan mengikuti cerita tema tokohnya. Hikmah yang kedua, memiliki kemampuan mengarahkan emosi, memiliki unsur psikologi untuk membawa pembaca ke dalam konteks emosi cerita. Yang keempat, halaman kisah Al-Quran. Model ini dapat mempengaruhi orang lain dengan mengikuti kepribadian tokoh. Yang keempat, mengandung simpati dan nasihat. Kaidah memahami kisah dalam Al-Quran. Mengingat kaidah Asy-Syarawi ingin mengajak para pembaca
ulama dan seluruh umat Islam pada umumnya untuk menganggap kisah dalam Al-Quran sangat penting dalam kehidupan mereka karena kisah tersebut bukanlah dongeng atau peristiwa masa lampau atau masa lalu ya, melainkan ada dan terwujud dalam setiap generasi. Pelajaran hidup yang sebenarnya adalah bahwa mereka yang diberkahi dengan kekuatan sihir seperti Zulkarnain pasti selamat dan bermanfaat bagi orang lain. Dan tidak mungkin ada Firaun yang begitu kejam dan disombong di dunia ini dan di masa depan. Pelajaran diambil tidak hanya dari dua kisah ini, tetapi dari semua kisah dalam Al-Quran dengan pengecualian yang disebutkan. Implikasi kisah-kisah dalam Al-Quran. Tujuan implikasi menjelaskan kisah-kisah peristiwa dalam Al-Quran tidak lain adalah menjelaskan dasar-dasar dakwah kepada Allah, juga menjelaskan prinsip-prinsip syariah yang dibawa oleh para nabi dan memenangkan hati Rasulullah dan umat Muhammad untuk dikuatkan. Agama Allah yang menguatkan keimanan manusia akan kebenaran sang juara kesesatan yang membawa kepada kehancuran. Mengakui para nabi terdahulu dan jejak-jejak pengalaman masa lampau juga dijadikan tolak ukur untuk membentuk kehidupan dan kehidupan masa depan. Selain itu untuk menunjukkan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui dakwahnya. Selanjutnya, analisis dalam Al-Quran. Dari dua jenis peristiwa dalam Al-Quran, apakah kisah itu sering diulas dalam satu ayat atau cukup dijelaskan sekali atau dua kali? Analisis psikologis yang menentukan adalah tercetak pada substansi peristiwa. Sering diulangi karena peristiwanya diarahkan pada proses kepemimpinan yang sangat bervariasi dari zaman ke zaman dan menurut tipe masyarakat, sistem gaya kepemimpinan, tujuan pengangkatan Rasul dan keberadaan Rasul, tujuan tertentu dari Allah untuk semua umatnya. Selain itu, Anda akan terus diingatkan tentang apa yang terjadi, sehingga penyembuhan diri atau perbaikan lainnya terus dilakukan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik, terutama saat ini untuk menambah atau meningkatkan rasa percaya diri atau PD. Dia menyebutkan cerita itu hanya sekali atau dua kali karena sebagian besar peristiwa pada waktu itu berkaitan dengan masalah pribadi manusia dan tujuan Tuhan dalam menyatakan kuasanya untuk membantu manusia memecahkan masalah yang dapat diselesaikan sendiri, tidak melibatkan banyak orang.